Nomor rekening Mas, mau juga. Istirahat, gitu Pak. Sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Binangun, yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag Kecamatan Binangun beserta segenap karyawan dan karyawati di lingkungan Kecamatan Binangun yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti apel dinas dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua termasuk dalam pengikutnya yang kelak akan menerima syafaat dan petunjuknya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini mutiara hati yang akan saya bawakan mengambil tema yaitu cara mengobati penyakit hati. Bapak Ibu, penyakit hati yang dimaksud ini bukan penyakit hati secara fisik, yaitu penyakit seperti liver atau hepatitis nih Pak, tapi penyakit secara spiritual emosional. Antara lain yaitu iri, dengki, ria, ujub, sombong, dan lain sebagainya. Dan apabila ada orang yang memiliki penyakit hati tersebut, maka akan tercermin atau terejawantah itu dalam perilaku atau akhlaknya yang tercela dari individu tersebut. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kurang lebih artinya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu buruk, atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah kolbu atau hati. Bapak Ibu, rusaknya atau sakitnya hati karena penyakit fisik itu berbahaya nih, tentunya bisa menyebabkan kematian, sehingga menyebabkan kehilangan kehidupan dunia. Sedangkan rusaknya hati karena akibat penyakit kolbu itu tidak hanya menyebabkan rusaknya hati, tapi juga rusaknya manusia itu keseluruhan, yang juga bisa berakibat kepada kita kehilangan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Sedangkan yang lebih berbahayanya lagi, seringkali orang yang memiliki penyakit hati itu tidak menyadari bahwa dirinya memiliki sakit hati, karena tidak ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak sebagaimana penyakit yang secara fisik. Bapak Ibu, sebagai manusia biasa kita tentunya pernah mengalami nikmat sakit nih Bapak. Nah, saat kita sakit maka kita akan berkunjung atau berobat ke dokter untuk mencari kesembuhan, gitu ya. Jika kita perhatikan ada 3 hal atau 3 saran yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk menyembuhkan pasiennya. Yang pertama, dokter akan menyarankan untuk menjaga kekuatan fisik kita. Bisa dengan kita menjaga
memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, tidak stres, minum vitamin dan sebagainya. Kemudian saran yang kedua, dokter akan memberikan pantangan-pantangan atau larangan-larangan agar tidak memperparah sakitnya kita. Misalnya sakit diabetes, tidak boleh, jangan makan yang manis-manis, hipertensi, yang asin-asin, atau aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa memperparah sakitnya itu. Kemudian baru yang ketiga, tahapan yang ketiga, dokter akan memberikan obat untuk menyembuhkan sakit kita. Obatnya itu bisa antibiotik, anti radang, anti nyeri, dan sebagainya. Nah, 3 hal tadi menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ihadsatul Lahfan, beliau 3 hal itu menurut beliau sama halnya dengan teori untuk menyembuhkan penyakit hati yang ada di diri kita. Nah, apa saja caranya menurut Imam Ibnu Qayyim? Yang pertama yaitu dengan menjaga kekuatan hati kita. Menurut Imam Ibnu Qayyim, caranya yaitu dengan kita beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak meningkatkan ketaatan dan ketakwaan, atau dengan kata lain segala bentuk ibadah yang kita lakukan merupakan suatu upaya untuk kita menjaga kesehatan atau kekuatan hati kita. Kemudian cara yang kedua untuk menyembuhkan penyakit hati menurut Imam Ibnu Qayyim yaitu dengan mencegah dari munculnya penyakit hati yang baru. Sebagaimana tadi dokter memberikan larangan-larangan atau pantangan untuk agar penyakit tidak semakin parah, maka menurut Imam Ibnu Qayyim hal itu juga berlaku demikian. Jika kita memiliki penyakit hati, maka kita harus menjauhi larangan-larangan atau pantangan-pantangan agar penyakit hati kita tidak semakin bertambah parah. Penyakit hati itu pada dasarnya bersumber kepada dari perbuatan maksiat atau dosa atau penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan, baik yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang besar maupun yang kecil. Itu akan menjadi sumber penyakit hati kita. Oleh karenanya, untuk menghindari munculnya penyakit hati yang baru, maka kita harus menjauhi melepaskan diri dari setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa, dan jangan membuat dosa yang baru. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebelumnya beliau menggambarkan dosa itu sebagai titik hitam di hati manusia. Dalam hadisnya beliau bersabda bahwa apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka akan dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertobat, beristighfar, maka akan dibersihkan. Namun, apabila dia mengulangi maksiat itu lagi, maka akan ditambahkan titik hitam yang lain sampai titik hitam itu memenuhi semua permukaan hatinya. Bapak Ibu, ketika hati kita ditutupi oleh titik-titik hitam akibat perbuatan dosa maksiat kita, maka hidayah atau petunjuk dari Allah akan sulit untuk menembus ke dalam hati sanubari kita. Kemudian cara yang ketiga untuk menyembuhkan penyakit hati menurut Ibnu Qayyim yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur yang ada di dalam yang membuat hati kita menjadi sakit. Sebagaimana dokter yang memberikan obat untuk pasiennya yang sakit, maka penyakit hati juga bisa diobati atau dihilangkan dengan membersihkan unsur-unsur yang bisa membuat hati kita itu menjadi sakit. Caranya yaitu dengan kita bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertobat dan beristighfar, maka Allah akan membersihkan hati kita.
Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Ibnu Majah. Sebentar. Orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan, Bapak Ibu. Itu tadi 3 hal yang bisa dilakukan untuk membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati nih Bapak Ibu. Dimana insya Allah 3 hal tersebut sudah istiqomah kita laksanakan dan terutama di bulan Ramadan ini, sehingga insya Allah dengan rahmat Allah ketika bulan Ramadan ini berakhir, maka tidak hanya ampunan dan pahala yang Allah dapatkan, tapi juga hati kita yang kembali bersih, yang kembali fitri. Amin. Amin. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu boleh ngasih pantun? Cakep. Cakep Nur. Pilih ya. Pantunnya buat siapa? Sebentar. Pantunnya Pak. Pantun apa? Persis ya. Cakep. Oh cakep. Cakep. Daripada duduk diam melamun, Asik. mending kita jalan-jalan ke taman bunga. Asik. Ngabuburit. Mari Bapak. Kepada Pak Ngadiman, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Alhamdulillah Lagi satu lagi selamat. Pak, nambah. Ya, ada Bapak. Buat siapa ini? Pabrik. Pak Pardio sukanya makan kentang. Makan kentang bareng Pak Wisman. Puasa bareng, medot. Hari yang fitri segera datang, segala salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Medot gue Pak Misman. Ternyata ada yang ulang tahun ya. Selalu puasa. Baik, terima kasih Mbak Michael yang telah menyampaikan mutiara Ramadan dan mutiara hati gitu ya. Mumpung masih ingat ada 3 hal yang bisa menghilangkan penyakit hati. Yang pertama adalah menguatkan keimanan, yang kedua menjauhi maksiat, yang ketiga adalah bertaubat. Betul ya. Jadi kadang penyakit itu datang justru malah karena penyakit hatinya gitu ya. Penyakit fisik datang itu banyak ditimbulkan oleh penyakit hati secara tidak langsung, sehingga makanya yang namanya sehat kan tidak hanya jasmani saja, tapi sehat itu adalah sehat rohani begitu ya. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di menjelang akhir bulan Ramadan ini. Hari ini ada 3 kegiatan yang saya tahu. Pertama, nanti rapat pengamanan objek wisata ya Pak Menteri ya, di Widara Payung jam 9. Kemudian rapat sosialisasi Korsugah di Inspektorat jam 1. Nanti sore juga ada kegiatan untuk anak-anak dari Lentera Inspirasi di Pendopo, tapi internal ya, internal mereka di Pendopo ini dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya mengingatkan juga bahwa libur atau cuti bersama sesuai dengan surat edaran yang ada, surat edaran Bupati yang ada adalah tanggal 12 hari Rabu ya, hari Rabu. Hari Rabu sudah cuti bersama ya. Gitu. Terus kemudian
libur tanggal 13, 14 Kamis, Jumat ya. Karena kita 5 hari kerja maka Sabtu juga libur begitu. Dan masuk lagi, saya ingatkan masuk lagi tanggal 17 ya, hari Senin. Dan ini biasanya dalam pantauan 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu dari BKD nanti akan berkunjung ke sini untuk cek ya, untuk cek. Jadi untuk teman-teman untuk dapat diperhatikan ini hari-hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan tugas kerja kita gitu ya. Jadi tanggal 7 liburnya cuma 1 hari ya, untuk cuti bersama 1 hari di hari Rabu, kemudian hari Senin tanggal 17 sudah masuk, dan tanggal 17 sudah langsung ada kegiatan kunjungan